Ya, silakan ambil kursi. Duduk di sini. Kita dulu di bawah. Ya. Apa? Bisa dibantu? Begini Pak, saya punya masalah terkait pelaksanaan pembelajaran daring di rumah. Saya sebenarnya tidak semua lokasi dapat jangkau internet. Jadi sampai saat ini saya belum aktif belajar daring. Jadi yang saya tangkap dari Anda, punya di rumahnya tidak semua bagian rumah itu ada jaringan internetnya ya? Rumahnya memang di mana? Di sini? Di sebelah mana? Di mana rumahnya? Di mana rumah Kak? Di Rungga. Tinggal sama siapa? Sama orang tua? Iya. Ada saudara di sana? Ada. Alhamdulillah. Orang tua masih sama ibu dan bapak ya? Iya. Siap-siap semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi menurut kamu apa tujuan pertemuan kita ini? Saya mau seperti rekan lainnya untuk aktif dalam belajar daring Pak. Ya, jadi Nanda Nurul ini mau seperti teman-teman lainnya. Iya. Ingin aktif belajar daring. Ya, ya betul. Kalau ingin sekarang ini kan sudah masih pandemi COVID-19. Jadi Nurul ingin aktif untuk belajar daring bersama dengan teman-teman lainnya ya. Ya mungkin itu ya sangat baik memang cita-citanya, apalagi waktu masih pandemi COVID sekarang ini kita tidak boleh untuk berhubungan dengan atau belum bisa ke sekolah karena ditakutkan nanti kita menyebarkan virusnya. Meskipun kita ada di desa, tapi yang namanya aturan ikuti ya. Nah, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Menurut saya, jika sudah dapat ikut belajar daring Pak, meski masih belum maksimal, namun saya upayakan untuk ikut. Jadi kalian Nanda Nurul ini tujuan kita bicara ini adalah untuk bisa berhasil mengikuti pembelajaran daring. Ya. Kemudian kesempatan apa yang Nanda Nurul miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki adalah di sekitar rumah ada lokasi yang dapat digunakan sebagai lokasi yang baik akses internet. Oh, di sekitar rumah? Iya. Ada lokasi yang baik untuk akses internet. Jadi rumahnya Nurul bisa contoh di samping kiri kanannya ada tempat akses internet ya. Iya. Itu baik, kecuali dalam rumah jelek ya. Nah, dari tujuan yang Nanda Nurul sebutkan di atas tadi, yakni keinginan untuk aktif dalam pembelajaran daring, apa kekurangan yang Nanda Nurul rasakan sehingga dalam mencari tujuan itu sulit? Saya sudah memiliki handphone yang dapat digunakan belajar daring. Saya juga didukung oleh orang tua. Oh, jadi orang tuanya mendukung. Ya, kemudian Rekan yang ada di sekitar rumah dapat menjadi teman belajar juga nantinya. Ya, jadi Nurul di rumah orang tuanya mendukung kalau belajar daring. Nah, karena orang tua juga pikir bahwa aturan untuk belajar di sekolah itu belum dibenarkan, belum diizinkan. Nah, jadi kita harus ikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Nah, di rumah ada orang tua yang mendukung, kemudian ada teman belajar. Nah, nantinya insya Allah akan membantu anak-anak Nurul untuk mencapai tujuannya. Ya, semangat bagus. Saya salut dengan semangat Ananda Nurul. Selanjutnya peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil?
Peluang yang dapat saya ambil adalah berusaha untuk ikut belajar daring dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah saya miliki seperti handphone, Iya, serta betul. adanya lokasi dekat rumah yang memiliki akses terbilang baik. Iya. Mungkin saya perlu untuk menyediakan tempat duduk pada lokasi tersebut, Pak. Oh iya, jadi Nanda dulu sudah punya handphone, kemudian kuotanya sudah diberikan oleh pemerintah, ya kan? Iya. Kemudian untuk yang menjadi kendala adalah tempat duduknya, meskipun dia di samping rumah, karena kan biasa dia di kebun, ya, cuma kebun. Nah, jadi siapkan tempat duduk, betul. Apa yang menjadi cita-cita Nanda itu betul. Nah, tepat sekali apa yang dipikirkan oleh Nanda. Selanjutnya pasti yang namanya usaha ada hambatannya. Nah, hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu meraih tujuan untuk belajar daring itu apa? Hambatan yang mungkin muncul adalah waktu ketika hujan, Pak, atau matahari cerah. Ya. Mungkin saja saya tidak dapat melakukan pembelajaran daring karena lokasi belum memiliki atap dan tempat berteduh, Pak. Oh iya, jadi sudah ada tempat yang sudah diakses, jadi Nanda dulu sudah cari, ya di situ ada internetnya ada. Sudah. Oh, cuman tidak ada tempat dulu ya, tempat belajar tidak ada seperti pos-pos begitu ya. Iya. Nah, itu menjadi kendala, betul. Nah, kalau begitu, jadi apa solusinya kira-kira menurut Anda? Menurut saya perlu untuk dibuatkan tempat belajar atau tempat berteduh, Pak. Betul. Nanda Nurul sebaiknya memiliki tempat tempat belajar itu, supaya nanti pada saat hujan, pada saat matahari cerah, Nanda tidak kepanasan, hujan tidak basah. Jadi Nanda sudah agak tenang untuk belajar. Karena pembelajaran daring itu kita laksanakan memang di rumah, jadi kita tinggal ambilkan di sampingnya begitu. Nah, betul sekali tuh ya, kami memang hebat. Sekarang Bapak ingin tanya lagi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan untuk bisa aktif daring? Saya berencana untuk membenahi lokasi tempat belajar yang akses internetnya lancar Ya. di samping rumah. Jadi usaha ya, namanya usaha, betul. Kalian dan Nurul harus mengupayakan supaya tempat akses internet itu punya fasilitas, ya begitu ya. Ada tempat duduknya, ada tempat belajarnya, tempat menulisnya. Nah, itu bisa diusahakan memang, ya betul. Kemudian strategi yang kamu harus lakukan itu apa kira-kira? Saya akan berusaha untuk aktif belajar daring dengan berusaha untuk mencari tempat belajar yang dapat mengakses internet serta memberinya untuk dapat ditempati belajar Iya. meski hujan atau terik. Iya, meskipun hujan atau terik panas, jadi kita harus siapkan juga solusinya ketika hujan atau panas nanti. Nanda Nurul perlu untuk menyiapkan tempat duduk atau tempat berteduh ya. Ya betul. Nah kemudian apa kira-kira ini terkait tentang keberhasilan ya, terkait dengan keberhasilan yang Nanda Nurul kita citakan tadi. Menurut Nanda Nurul, apa kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi yang Nanda Nurul sudah siapkan tadi? Saya bisa berhasil jika saya sudah bisa aktif belajar daring, Pak. Lokasi akses rumah sudah dapat saya gunakan dengan maksimal sebagai tempat belajar. Di dekat rumah ada tempat belajar yang bisa mengakses internet. Ya seperti itu. Ya dengan catatan Nanda Nurul siapkan nanti tempat belajarnya atau kursi ya, untuk bisa tempat belajar dengan atapnya, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi gangguan itu? Saya akan berupaya untuk mengatasi gangguan dengan berusaha mengajak orang atau saudara untuk membantu membuatkan tempat belajar daring di sekitar rumah. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Nanda Nurul ini punya rencana juga upaya untuk mengatasi gangguan dengan berusaha mengajak orang tua
saudara untuk membantu membuatkan tempat duduk ya, tempat belajar, tempat duduk, kemudian punya atap. Nah itu bisa dibicarakan, itu kita hubungi orang tuanya dengan saudaranya. Nah selanjutnya sekarang terkait tentang yang menjadi harapan dan tujuan Nak Nurul. Apa komitmen Nak Nurul terhadap rencana aktif untuk bisa aktif belajar daring nanti? Saya akan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dan arahan Ya. Kemudian segera menghubungi orang tua atau saudara untuk membantu membuatkan tempat belajar daring. Ya, jadi Nak Nurul akan berusaha untuk mencari lokasi di dekat rumah yang mana yang aksesibilitasnya lebih kuat. Begitu ya? Ya. Kemudian akan berusaha untuk membuat tempat itu. Betul. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen ini? Menurut saya, yang dapat membantu adalah orang tua dan saudara, Pak. Ya, Serta betul. kesediaan Bapak sekitarnya adalah amanah. Iya. Kesediaan saya, ya insya Allah kalau Nanda Nurul butuh, saya selalu siap untuk membantu, memberikan pengarahan atau bagaimana memberikan tanggapan terkait apa yang telah diusahakan. Nah, menurut Nanda Nurul itu adalah salah satu cara agar supaya komitmennya bisa dipenuhi ya. Artinya apa yang diupayakan dapat dipenuhi. Yang dapat membantu itu orang tua dengan saudara. Betul. Nah, alhamdulillah Bapak setiap saat akan selalu membantu, apalagi kita ingin berubah, ingin menjadi yang terbaik. Nah, ini juga terkait dengan masa depan kita untuk selalu belajar. Kalau tidak belajar susah, ya, betul kan? Ya, betul. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Saya akan berusaha untuk memenuhi tujuan saya, Pak. Untuk kedepannya, saya akan memberikan informasi terkait usaha yang sudah saya lakukan kepada Bapak. Oh iya, jadi setelah coaching ini sudah mau lakukan, ya? Iya. Tinggal progresnya atau sampai di mana usahanya itu nanti dikabarkan ke gurunya ya. Oh ya, alhamdulillah. Jadi memang kita semua sudah ada yang sebagian yang daring, ada yang sebagian yang luring. Karena terkait tadi itu jaringan itu, nah itu mantap sekali ya. Salah satu ciri-ciri anak yang sukses itu ada pada Nanda Nurul. Bapak doakan semoga lancar ya, amin. Nah, untuk terkait tadi silakan dikoordinasikan, dibahasakan dengan orang tua di rumah bersama dengan saudara bahwa saya ingin seperti ini. Saya sudah bicara dengan keluarga dulu dan dari keinginan diri sendiri Nanda Nurul itu ingin menyelesaikan solusi daripada pembelajaran daring. Masalah pembelajaran daring ini masih ada yang bisa Bapak bantu? Sudah tidak lagi, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah membantu memberikan solusi dari masalah saya. Iya. Saya permisi dulu, izin keluar, Pak. Oh iya, jadi Nurul mau kemana? Sebentar mau pulang? Iya. Oh iya, makasih ya, dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama, semoga kedepannya dilancarkan. Amin ya. Ya. Terima